Halo Sobat 89 Engineering, jumpa lagi bersama saya. Pada episode kali ini saya akan mengobrol dan membahas tentang Vespa. Gimana sih kalau misalkan kita pakai membran itu ngabisin berapa duit. Oke, pada dasarnya konversi membran ini tergantung dari bahan-bahan yang kalian pakai ya. Membrannya pakai membran apa gitu. Nah, pernah ada yang nanya begini, Bang, kalau membran kenapa nggak sekalian karbon aja? Oke, uh, lalu saya gini, emang budgetnya ada? Kan ada bang yang membran KW itu karbon, yang replika dari motor Tashinari T-Force. Oh gitu ya. Sebelum kita bahas KW-nya, kita pahami dulu nih. Jadi membran karbon ini yaitu adalah suatu fiber karbon yang berasal dari material yang eksotis ya, termasuk tergolong material eksotis. Jadi karakteristiknya ini memang nggak ada di material-material lain. Dia itu jadi kaku ya, kaku, ringan, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan sifat-sifat tersebut itu menunjang ya, bisa menunjang daripada mesin 2 tak untuk keperluan racing use atau RPM tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika motor 2 tak membran RPM tinggi itu juga mengalami yang namanya floating pada membrannya. Nggak cuma hanya di 4 tak ya floating, yang perlap floating tuh di 2 tak, ternyata membran juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, ditemukannya material karbon ini ternyata dia memenuhi kriteria untuk penggunaan mesin 2 tak yang RPM tinggi. RPM tinggi ini rentangnya berapa RPM sih? Mulai masuk dari 12.000 sampai 15.000, itu udah termasuk 2 tak RPM tinggi ya. Kayak gitu. Tadi sekilas tentang bahasan membran karbon dan peruntukannya. Mengingat tadi ya peruntukan racing use, apa Vespa ini termasuk tergolong dalam RPM tinggi? Enggak ya, tapi bisa aja, bukan berarti enggak. Nah, kebanyakan tentunya untuk Vespa dengan spek racing itu termasuk pakai material-material yang khusus, desain bloknya khusus, desain sehernya khusus. Supaya apa? Yang pertama, dia emang dirancangnya buat RPM tinggi, yang jelas akan merubah karakter dari mesin Vespa itu sendiri. Nah, terus kalau misalkan kita melihat dari desain blok Vespa standarnya, Vespa itu RPM rendah. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkonversi Vespanya, kata orang ya, membranin aja Vespa lu. Ternyata kalian itu nggak perlu sebuah membran karbon ya untuk Vespa yang speknya standar aja. Bahkan saya mikorek pun nggak perlu pakai membran karbon gitu. Jadinya pakai apa ya? Pakai bahan original saja. Pakai bahan original juga masih mumpuni kok. Nah, emang Vespa RPM-nya sampai berapa sih? Nah, dulu saya pernah bahas itu. Pokoknya kisaran 5.000 sampai 8.000 RPM aja tuh Vespa blok standar ya. Gitu. Jadi ketika kalian mengorek Vespa untuk RPM 11.000 atau 12.000 itu melakukan effort yang sangat banyak ya. Perubahannya termasuk ekstrim kalau saya bilang. Jadi gitu ya. Jadi Vespa konversi membran bisa atau enggak? Saya jawab bisa. Lalu mahal atau enggak? Relatif gitu ya, karena di sini barang KW pun banyak ya yang harganya miring, tapi akan lebih baik kalian itu pakai kualitas part dari original equipmentnya, yaitu yang barang-barang ori lah. Semisal, oke, langsung aja, membran apa sih yang bisa dipakai untuk konversi isepan Vespa menjadi membran? Yang pertama, kalau saya rekomendasi itu kalian pakai YZ85. Lalu yang kedua, kalian pakai RXZ. Yang ketiga adalah RX King. Itu semua saya nyebutin dari yang pertama adalah dari yang paling mahal sampai yang paling murah.
Nah, langsung aja kita lihat cek harga. Membran YZ itu berada di level 1.400.000, sedangkan RXZ itu di 660. Nah, sedangkan RX King ini simpang siur ya, soalnya ada yang di level 500, ada yang bahkan ngejual di harga 1 juta, bahkan ada yang ngejual 300.000 gitu. Nah, sedangkan kalau saya lebih milih nyebutnya yang KW Super aja, ada tuh. Nah, itu jadi membran ini filosofinya gimana ya, pemasukan besar itu bagus gitu, tapi nggak perlu yang karbon. Oke, paham ya kira-kira ya, materialnya nggak perlu yang istimewa, kalian pakai petal yang bawaan original, oke, itu juga udah cukup gitu. Oke, jadi kalau dari saya ya tadi, kalau kalian bisa ada modal lebih, kalian pakai YZ85. Kenapa? Satu, alasannya YZ85 itu adalah dari darah special engine. Nah, seperti yang kita tahu, mesin special engine itu dirancang untuk ya spesial, dia itu untuk RPM tinggi, spek ekstrim, dalam kondisi yang ekstrim kayak gitu ya, untuk SE. Jadi kebayang dong ketika di motor SE aja dia bisa awet, bagaimana jika diterap di motor harian. Nah, itu kelebihannya. Lalu untuk membran RXZ ya, dia original equipment, dia dimensinya cuma agak gede ya, nggak tahu kalau di nanti di intake susun itu ada banyak yang dirubah atau enggak. Sedangkan yang RS King ini kebanyakan sudah PNP ya, di membran susun, alias nggak banyak perubahan. Dan itu untuk RS King sendiri, saran saya petal orinya yang pelat itu kalian ganti pakai petal yang kayak Ninja ya gitu. Itu kalian bisa pakai, saya langsung spill aja mereknya, kalian pakai membran TK, itu udah cukup kok. Nah, tadi udah ngebahas membran panjang lebar ya. Nah, sekarang dari segi harga total konversi untuk membuat isepan menjadi membran itu berapa? Mulai yang dari paling mahal itu kisaran 2.800.000 ke atas, dan yang paling murah mulai dari 1.500.000 ya. Itu udah termasuk karburatornya. Karburatornya pakai apa? Saya jawab bisa pakai CPO. Ini adalah karburator yang selama ini saya pakai dan saya setting itu nggak nemu masalah berarti. Tentu saja ini juga karburatornya nggak langsung pakai ya, tetap ada penyesuaian, yaitu nozzle-nya dirubah menjadi PWK. Lalu jarumnya juga pakai jarum PWK juga, kode JJH ya. Lalu apa lagi ya, pakai ya tadi intake susun. Terus juga kalau saya itu udah termasuk tabung induksi. Lalu apa lagi ya, dan jasa pasangnya mungkin ya, saya udah termasuk jasa pasangnya itu. Oke, gitu aja kira-kira bahasan tentang ngobrol-ngobrol konversi membran Vespa itu dari isepan menjadi membran. Bagi yang mau komen, monggo komen. Bagi ada yang mau nambahin silakan. Bagi ada yang mau request bikin video apa, silakan komen di bawah. Tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.